Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali melanjutkan materi kita untuk mata kuliah kebijakan publik. Di pertemuan yang ke-9 ini, saya akan menjelaskan topik tentang atau pokok bahasan tentang implementasi kebijakan publik. Jadi dalam siklus kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan selesai, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan itu. Baik, saudara sekalian, di pertemuan hari ini saya akan sebatas menjelaskan tentang apa itu implementasi kebijakan. Insyaallah pekan depan baru saya akan jelaskan bagaimana model-model kebijakan dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan itu. Baik, saya lanjutkan. Kita berbicara tentang kebijakan publik. Tentu kita semua tahu bahwa kebijakan publik ini merupakan rangkaian tindakan yang ini ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu, yang tentu ini berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian problem publik. Jadi ini tentu sudah dibahas sebelumnya, namun tidak mengapa saya review kembali bahwa kita sudah tahu semua tentang kebijakan publik itu apa. Itu berkaitan dengan apa yang menjadi tindakan, action yang akan dilakukan oleh pemerintah yang tentu punya tujuan tertentu berdasarkan apa sih problem yang harus diselesaikan. Jadi tujuan akhir dari kebijakan itu adalah menyelesaikan permasalahan publik. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan publik, maka yang ditetapkan pemerintah ini diharapkan mampu kemudian untuk bisa mengatasi kebutuhan atau apa yang menjadi harapan terhadap suatu kondisi yang ini mempunyai dampak banyak dari publik itu sendiri, yang mempunyai dampak. Jadi sekali lagi bahwa kebijakan publik ini yang akan ditetapkan atau yang diputuskan oleh pemerintah yang punya legitimasi untuk menetapkan suatu kebijakan, tentu diharapkan di sini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan publik, agar supaya apa yang menjadi kebijakan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada publik. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah ini itu akan dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya, dimulai dari peraturan perundangan yang paling tinggi sampai yang paling terendah, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Tingkat daerah kita sudah tahu kebijakannya bisa dalam bentuk peraturan daerah. Nah, kalau bicara suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau yang disahkan, ini kemudian tidak semerta-merta mampu kemudian menyelesaikan problem-problem publik secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini harus mampu dilaksanakan, harus bisa dilaksanakan. Sehingga memang di sini yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan itu mampu untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena tujuan dari kebijakan yang telah dirumuskan atau telah ditetapkan atau telah diformulasikan itu sedapat mungkin dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, atau yang biasa dikenal dengan istilah implementasi kebijakan. Kenapa? Karena ini yang bagian penting. Sudah dirumuskan sedemikian rupa, sedemikian bagus suatu kebijakan, namun kalau itu tidak dapat diimplementasikan secara benar sebagaimana amanat atau keinginan dari formulasi kebijakan itu, tentu ini akan sia-sia, tidak dapat menyelesaikan problem publik dan tidak memberi dampak apa-apa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik itu sendiri. Nah, kebijakan publik ini ada 3 hal penting yang mendasar yang harus kita ketahui. 3 komponen, ya. Kebijakan publik ini paling tidak mengandung 3 komponen dasar, ya, yang kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, apa yang
menjadi tujuan yang hendak dicapai. Jadi kebijakan publik itu yang pertama adalah apa sebetulnya yang ingin dicapai dari kebijakan itu sendiri. Jadi kebijakan itu dibuat harus jelas apa sih sebetulnya yang ingin dicapai. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan, tentu semua dirumuskan yang paling pertama 3 komponen ini. Yang pertama yang mengandung 3 komponen ini, komponen dasar ya. Ini komponen dasar. Apa sebetulnya tujuan yang hendak dicapai? Misalnya ada kartu Indonesia Pintar KIP misalnya. Atau kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar. Apa sebetulnya yang ingin dicapai? Yang kedua, sasaran. Yang menjadi sasaran dari kebijakan ini apa sebetulnya? Apa sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan ini? Sasarannya siapa? Siapa sih mereka yang akan menjadi sasaran dari kebijakan itu? Kenapa? Karena setiap kebijakan sudah jelas siapa yang menjadi sasaran publik secara keseluruhan. Namun tentu di sini tidak secara keseluruhan semua ya, tapi yang paling spesifik adalah tentu berkenaan dengan apa yang kebijakan yang sudah ditetapkan itu. Misalnya kampus Merdeka ya, berarti di lingkungan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Publik secara keseluruhan tentu tidak berkaitan sasaran secara spesifik. Namun kalau punya dampak ya, apabila ini tercapai maka dampaknya untuk publik secara keseluruhan. Namun sasaran yang spesifik ini akan ditetapkan, dirumuskan sesuai dengan tujuan dan keinginan yang ditetapkan dalam kebijakan itu. Nah, untuk mencapai agar supaya kebijakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari perumusan kebijakan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, siapa yang menjadi objek dan subjek dari kebijakan itu, tentu yang ketiga adalah bagaimana cara mencapai sasaran itu. Untuk bisa sampai ke sasaran yang ingin dicapai, caranya bagaimana? Nah, di bagian implementasi inilah bagian penting yang tidak kalah pentingnya untuk bisa mencapai sasaran tersebut. Nah, bagaimana cara mencapai sasaran tersebut? Inilah implementasi biasanya ini diterjemahkan ke dalam program-program aksi atau proyek-proyek yang akan ditetapkan oleh proyek-proyek ya, akan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa dalam kebijakan publik itu paling tidak mengandung 3 komponen dasar. Yang paling penting di sini adalah tujuan apa yang ingin dicapai, sasaran yang spesifik, dan bagaimana cara mencapai sasaran itu. Untuk bisa mencapai sasaran itu tentu kebijakan itu yang sudah dirumuskan harus bisa dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, biasanya implementasi ini diterjemahkan dalam beberapa program-program aksi atau proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi implementasi ini bentuknya adalah program-program aksi ya, program-program aksi atau proyek-proyek atau proyek-proyek yang akan diputuskan atau yang dirumuskan atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu gambaran umum sebetulnya tentang implementasi kebijakan publik ya, untuk kita memahami ternyata implementasi kebijakan publik ini rangkaiannya adalah seperti ini. Pertanyaannya adalah apa itu implementasi? Baik, di sini saya akan jelaskan. Menurut kamus Webster, ini kamus Webster mengatakan bahwa implementasi itu diartikan sebagai mengimplementasikan atau to implementation. Jadi implementasi ini menurut kamus Webster itu adalah mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan menurut kamus Webster ini berarti di sini dikatakan menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu. Sarana untuk melaksanakan sesuatu ini tentu dengan maksud dan tujuan agar supaya apa yang ingin dicapai itu menimbulkan dampak atau akibat. Jadi implementasi di sini dikatakan menurut kamus Webster bahwa di sini adalah menyediakan ya, mengimplementasikan berarti menyediakan alat bantu atau sarana untuk melaksanakan sesuatu, program, kegiatan,
yang akan ditetapkan untuk apa? Mencapai tujuan yang diinginkan, menimbulkan dampak dan akibat. Berarti implementasi di sini bisa dikatakan bahwa menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang di sini dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Apa dampaknya? Ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada kebijakan BLT, itu karena sasarannya ya, tujuan yang ingin dicapai jelas, sasaran spesifiknya, mereka penerima BLT sudah ada kriterianya, akibatnya yang tadi itu supaya membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa tetap meningkatkan mempertahankan daya belinya dalam situasi COVID-19 itu. Itu tentu yang ingin diharapkan ya, akibatnya, dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan. Nah, jika ini dihubungkan ya, dengan pemahaman kebijakan publik itu sendiri, maka implementasi kebijakan publik ini juga dapat diartikan sebagai suatu action ya, tindakan. Itu di pertemuan pertama saya sudah jelaskan bahwa kebijakan publik ini juga dikatakan sebagai action. Implementasi kebijakan publik ini dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk melaksanakan kebijakan melalui melalui sarana yang disediakan dalam rangka untuk menimbulkan suatu dampak berdasarkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kemudian menurut pendapat dari Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebetulnya adalah suatu proses untuk mewujudkan hingga memperlihatkan hasilnya. Dari rangkaian penjelasan tadi, ini diperkuat oleh pendapat Jones yang mengatakan bahwa sebetulnya implementasi kebijakan publik itu adalah proses untuk bisa mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, berarti memperlihatkan dampak. Jadi implementasi kebijakan publik ini sudah tahapan ke dalam pelaksanaan, pengimplementasian. Jadi sudah tahapan pelaksanaan apa yang menjadi program-program, kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan melalui sarana-sarana yang disediakan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahannya publik itu sendiri. Tujuannya tadi itu ya, memperlihatkan hasilnya. Jadi hasilnya yang menyelesaikan persoalan publik. Hal senada juga bisa dilihat dari pendapat Van Meter dan Van Horn. Jadi Van Meter dan Van Horn. Jadi sama-sama Van ini dari Belanda. Yang mengartikan bahwa atau yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini adalah tindakan-tindakan. Jadi semua bicaranya tentang tindakan-tindakan. Dari pendapat sebelumnya juga demikian. Implementasi kebijakan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok. Di sini tentu adalah pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jadi pemerintah dan swasta. Misal contoh ya, tentang pendidikan juga ada swasta, ada pemerintah. Kesehatan ada pemerintah, ada swasta. Ya. Transportasi juga ada pemerintah, ada swasta. Sehingga menurut Van Meter Van Horn di sini adalah implementasi kebijakan yang perlu kita pahami adalah ini bicara tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh individu-individu, baik itu pemerintah maupun swasta, tentu dengan harapan untuk bisa mencapai tujuan yang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana yang dirumuskan di dalam formulasi kebijakan publik. Nah, pendapat lain juga di sini kita bisa lihat, misalnya pendapatnya Mas Manian Sabatier. Jadi mereka mengatakan bahwa Mas Manian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi ini adalah pelaksanaan keputusan kebijakan. Jadi ini ada lebih spesifik lagi. Ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan ini adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Ya, setelah diputuskan, setelah dilembar negarakan atau dilembar daerahkan, setelah ditetapkan semua sudah selesai, maka implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan.
Nah, biasanya dalam bentuk undang-undang ya, undang-undang, peraturan daerah. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah. Dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Jadi bisa juga dalam bentuk perintah-perintah ya, peraturan menteri, kepres, kepmen, keputusan bupati, peraturan bupati, atau perintah misalnya ketetapan keputusan dari pejabat-pejabat yang tentu diberikan mandat untuk bisa membuat satu kebijakan, atau lembaga-lembaga peradilan ya, badan-badan peradilan. Tentu ini yang dimaksudkan. Nah, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi. Jadi lazimnya keputusan ini mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi agar jelas ya masalahnya apa yang sebetulnya ingin diselesaikan, kemudian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ini apa, yang secara eksplisit tegas ditetapkan di dalam kebijakan, dan berbagai cara untuk bisa menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Bahkan di dalam kebijakan itu yang sudah ditetapkan itu sudah jelas spesifik sampai dengan mengatur bagaimana cara melaksanakan suatu kebijakan. Jadi mulai dari undang-undang bisa dijabarkan ke dalam peraturan menteri atau kepmen agar supaya ini bisa diimplementasikan, karena kebijakan publik ada yang makro, meso, dan mikro. Jadi semua secara spesifik akan dijabarkan sampai ke dalam kebijakan mikro. Kenapa kebijakan mikro? Agar supaya ini bisa dilaksanakan kebijakan itu, karena sudah mengatur proses-proses implementasinya. Ya, kalau tidak ya, kalau masih kebijakan umum tentu belum langsung bisa diimplementasikan. Perlu dijabarkan lagi sampai kepada kebijakan yang lebih operasional lagi, namanya kebijakan mikro secara teoritis ini. Nah, apa yang menjadi fokus perhatian dari implementasi kebijakan menurut Mas Manian Sabetier ini adalah agar supaya kita bisa memahami apa yang senyatanya terjadi. Jadi fokus perhatian implementasi sekali lagi dalam teori yang dikemukakan Mas Manian dan Sabetier, agar supaya bisa memahami apa yang senyatanya terjadi. Sesuatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yang ini peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat atau kepada publik. Ini pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, kita bisa dapat menyimpulkan tentang apa sebetulnya implementasi kebijakan itu sendiri. Yang pertama adalah implementasi ini adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Jadi implementasi ini belum bisa dilaksanakan kalau kebijakannya belum ditetapkan. Jadi implementasi ini adalah tindakan yang dilakukan pada bagian kedua setelah kebijakan, setelah kebijakan itu sudah ditetapkan, sudah dilembar negarakan, sudah dilembar daerahkan, atau sudah ditetapkan dan itu sudah bisa dilaksanakan. Yang kedua, implementasi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa implementasi ini merupakan cara ya, atau metode agar sebuah kebijakan itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar supaya kebijakan publik bisa mencapai sasaran yang diinginkan untuk menyelesaikan permasalahan publik, maka implementasi inilah merupakan salah satunya cara agar sebuah kebijakan yang ditetapkan tadi untuk menyelesaikan permasalahan publik bisa dicapai melalui apa? Implementasi. Jadi kalau kebijakan sebagus apapun tidak diimplementasikan, tentu ini tidak akan bisa menyelesaikan atau tidak dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan di dalam perumusan kebijakan itu. Jadi sebagus apapun, sehebat apapun kebijakan-kebijakan, program-program yang telah dirumuskan
Kalau ini tidak diimplementasikan, tentu tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang lain yang ketiga dapat kita lihat bahwa tujuan kebijakan yang telah ditetapkan ini adalah untuk melakukan intervensi. Jadi untuk melakukan intervensi sesuai dengan tentu kebijakan itu. Dan implementasi ini merupakan tindakan yang paling penting. Jadi implementasi ini, ya, tujuan kebijakan itu kalau kita lihat adalah melakukan intervensi dan implementasi atas tindakan intervensi itu sendiri. Jadi kebijakan publik ini tujuannya adalah untuk melakukan intervensi. Agar supaya misalnya kalau yang tadi masyarakat daya belinya menurun, berikan intervensi supaya meningkat, ya, melalui BLT, bansos, atau apalagi yang lain. Atau intervensi melalui penurunan harga barang atau pasar murah, ya. Intervensi mulai kesulitan publik di dalam membeli bahan-bahan pokok yang dianggap terlalu tinggi sementara pendapatan masyarakat menurun misalnya. Jadi muncul ada kebijakan, ya, tujuannya untuk melakukan intervensi, meningkatkan daya beli, melakukan rangsangan, ya, daya beli masyarakat supaya publik juga bisa mendapatkan harga jual bahan dengan relatif terjangkau. Nah, implementasi kebijakan ini tentu tidak bisa berjalan begitu saja tanpa melibatkan para pelaksana kebijakan, para perumus kebijakan. Jadi usaha-usaha dari perumus-perumus kebijakan ini, pembuat-pembuat kebijakan ini, tentu harus dilibatkan, ya. Jadi implementasi itu juga melibatkan usaha dari apa yang sudah dibuat, sudah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi, ya, birokrasi-birokrasi di level yang bawah, pelaksana tentu ini, untuk memberikan pelayanan atau pengaturan terhadap perilaku-perilaku publik, ya, target group yang menjadi sasaran, ya, sasaran kebijakan itu. Ya, inilah yang ingin diharapkan dari kebijakan publik. Kesimpulan yang bisa kita ambil apa sebetulnya implementasi kebijakan publik. Ya, dari sini kita bisa mengerti apa sebetulnya implementasi. Jadi sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena disinilah salah satu penentu, ya, dari beberapa penentu yang lain, misalnya dari formulasi, dan ini juga bagian penentu, bagian penting juga yang tidak kalah pentingnya untuk mensukseskan apa yang diinginkan, diharapkan di dalam kebijakan itu. Jadi melalui implementasi kebijakan ini dapat melakukan intervensi, perubahan-perubahan, memberikan dampak terhadap permasalahan-permasalahan publik. Baik. Selanjutnya, mengapa kemudian implementasi kebijakan ini dianggap sesuatu yang sangat penting dia? Jadi tadi saya sudah kemukakan tadi, ya, dianggap sangat penting. Kenapa kemudian sangat penting implementasi kebijakan ini? Kita lihat satu persatu. Implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Bahwa di dalam siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian di dalam proses kebijakan. Jadi dalam proses kebijakan publik ini merupakan bagiannya. Dan ini tidak bisa terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Kenapa? Karena merupakan satu siklus kebijakan. Kalau ini tidak ada, ya maka tidak akan bisa terlaksana apa yang menjadi keinginan dari proses pembuat formulasi kebijakan. Jadi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, ya, di dalam proses kebijakan publik. Sehingga ini menjadi sangat penting. Yang berikutnya, implementasi kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Luar biasa. Kenapa? Karena kebijakan itu hanya sebuah, ya, halusinasi, ya, imajinasi saja, impian yang bagus, yang kemudian ini hanya sebuah angan-angan kalau ini tidak bisa diimplementasikan. Contoh saja, Anda berangan-angan di bulan depan mau liburan ke
ya tempat-tempat di mana yang Anda inginkan. Rencana sudah dibuat semaksimal mungkin. Perhitungan-perhitungan semua sudah dibuat semaksimal mungkin. Semua Anda sudah siapkan sebagus mungkin. Tapi kalau ini tidak Anda laksanakan, pada bulan depan Anda tidak berangkat mencari misalnya ke tempat mana yang sudah Anda rencanakan, maka itu adalah sia-sia. Makanya di sini dikatakan implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat penting di dalam kebijakan publik. Kenapa? Karena sudah dirumuskan sebagus mungkin program kebijakan, sehebat apa. Kalau ini tidak dilaksanakan, hanya tersimpan dalam arsip saja, tentu ini tidak ada dampak apa-apa, ya sia-sia begitu saja. Sehingga ini merupakan hal-hal yang sangat penting. Tanpa ada implementasi kebijakan, tentu tidak akan ada wujud hasil yang ingin dicapai sebagaimana yang sudah dikatakan di awal. Jadi tanpa ada implementasi kebijakan tidak akan bisa kita lihat bagaimana dampaknya, wujudnya seperti apa, bagaimana hasilnya. Itu tidak akan bisa diukur karena di bagian akhir nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana evaluasi dan dampak kebijakan. Itu tidak akan bisa diukur, dievaluasi kalau ini tidak bisa tidak dilaksanakan. Sehingga ini merupakan bagian yang sangat penting. Jadi tanpa implementasi kebijakan tentu tidak akan bisa mewujudkan hasilnya. Sudah dirumuskan akan diberikan kebijakan, paket kebijakan A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kalau tidak diimplementasikan juga percuma. Ini hanya sebuah angan-angan, sebuah cita-cita yang tidak terwujud. Karena tidak diimplementasikan. Nah, implementasi kebijakan juga ini merupakan hal yang tentu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena dia sangat kompleks dan rumit. Jadi implementasi kebijakan ini merupakan bukan hanya proses yang sederhana saja. Ya kita anggap ya mudah-mudah saja. Sudahlah, sudah dirumuskan, bagus implementasikan. Tidak. Ini proses yang sangat kompleks dan sangat rumit ketika di dalam pelaksanaan. Kenapa sangat kompleks dan rumit? Terkadang di dalam implementasi kebijakan, kepentingan-kepentingan aktor-aktor kebijakan itu juga akan ada di sana, sehingga kadang benturan kepentingan antar aktor ini sangat memungkinkan terjadi, dan itu juga sering terjadi. Sering terjadi kepentingan antar aktor, baik administratornya, petugas lapangannya, bahkan aktor-aktor lain yang terdampak dengan kebijakan, aktor-aktor politik. Ini terkadang benturan kebijakan. Sebagai peneliti saya sudah sempat menemukan hal-hal yang seperti ini. Kebijakannya bagus, tapi ketika dilaksanakan belum memiliki dampak apa-apa karena ternyata banyaknya benturan kepentingan di bawah ini. Baik dari masyarakat sendiri, dari pejabat-pejabat itu sendiri, kepentingan dari partai politik itu sendiri. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri yang terkadang ini yang bisa menghambat proses jalannya implementasi kebijakan. Sehingga di sini bukan merupakan hal yang mudah untuk mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan agar supaya apa yang ingin dicapai dari kebijakan itu tercapai sebagaimana apa yang sudah dirumuskan itu. Nah, selama implementasi tentu kebijakan masih sering terjadi beragam interpretasi, maka apa yang menjadi tujuan, target, dan sasaran maupun strateginya juga tentu ini akan berpengaruh. Jadi selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target, maupun strateginya, maka biasanya dalam pelaksanaan kebijakan ini juga bisa menjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat jalannya pelaksanaan satu kebijakan. Kita bisa lihat bagaimana BLT kemarin. Ternyata di tataran bawah pelaksanaan kebijakan tidak semudah yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan ketika di awal. Muncul problem-problem baru dalam pelaksanaan kebijakan karena memang itu tidak mudah, beragam interpretasi, tujuan, target, maupun sasaran strateginya.
Nah, pada umumnya di maaf ya. Nah, implementasi ini bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain ya. Individu, organisasi, partai banyak ya, misalnya partai politik dan lain sebagainya. Ini aktor-aktor kebijakan. Ini yang mempengaruhi. Nanti akan kita bahas di topik selanjutnya bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu. Setelah model-model kebijakan saya jelaskan. Nah, pada umumnya pemerintah di dunia baru mampu mengesahkan kebijakan dan mampu untuk menjamin bahwa kebijakan telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan tertentu. Akan tetapi ini juga tidak memberikan jaminan bahwa apa yang telah dirumuskan ini mampu dilaksanakan sebagaimana apa yang telah diterapkan. Nah, hal ini merupakan suatu gejala yang kadang disebut dengan implementation gap ya. Gap antara apa yang ada di pikiran dengan apa yang dilihat ya. Antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan gap antara apa yang diharapkan direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Antara apa yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dihasilkan dari kebijakan itu terkadang berbeda. Nah, ini juga ya, merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan. Kita bisa melihat berbagai contoh tertentu yang di musim COVID-19 ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang kita bisa lihat sebagai contoh bagaimana problem-problem di dalam pelaksanaan kebijakan tentu tidak mudah. Nah, perbedaan-perbedaan ini kadang muncul, tergantung pada kapasitas pelaksana kebijakan dari organisasi atau aktor-aktor atau kelompok organisasi tertentu yang ini diberikan kewenangan tugas untuk melaksanakan kebijakan. Jadi di sini letaknya juga pentingnya perannya pelaksana kebijakan. Kenapa? Karena mereka lah juga yang menjadi ujung tombak di dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Apabila terlalu besar gap ya, perbedaan persepsi, pandangan tentang strategi tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, ya, terkadang juga ini menjadi faktor penyebab ya, munculnya gap ya, permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut ini yang tadi saya katakan bisa dilihat pada kapasitas pelaksana kebijakan itu sendiri ya. Kapasitas pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Ini menurut pendapat Wortel William dalam bukunya Abdul Wahab. Ya, apa itu implementasi capacity? Implementation capacity ya, kapasitas implementasi. Itu kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Jadi mereka ini sedemikian rupa mampu untuk melaksanakan tujuan sasaran yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Jadi kapasitas pelaksana kebijakan itu juga sangat penting. Karena sebagus apapun kebijakan yang dirumuskan, kalau pelaksana kebijakan tidak mampu melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat ini, tentu ini juga akan menimbulkan permasalahan baru dan tentu tidak mencapai apa yang sebagaimana yang ditetapkan atau yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Kenapa? Karena kelemahannya di sini adalah kapasitas dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Maka penting juga di sini kapasitas pelaksana kebijakan agar supaya apa yang menginginkan, apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan itu juga sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi hasil yang
rasakan atau hasil yang akan dilihat oleh perumus kebijakan itu akan sesuai dengan apa yang mereka rumuskan. Kenapa? Karena kapasitas pelaksana kebijakan ini mampu untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan tadi. Nah, bagaimana melaksanakan kebijakan? Ini ada beberapa pendapat para ahli bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Menurut Mas Manian dan Sabatier di sini menyatakan bahwa ada beberapa tahapan di dalam pelaksanaan atau mengimplementasikan suatu kebijakan. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi. Jadi dalam tataran pelaksanaan kebijakan itu perlu mengidentifikasi apa sebetulnya yang ingin diatasi oleh kebijakan itu. Ya, agar supaya apa yang sebetulnya menjadi tujuan dan sasaran kebijakan itu bisa tepat sasaran. Yang berikutnya, yang kedua adalah menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas. Jadi di dalam tahapan pengimplementasian suatu kebijakan harus disebutkan secara jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai agar tidak bias sasaran dan kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, menurut Mas Manian dan Sabatier mengatakan tentang bagaimana beberapa tahapan di dalam implementasi kebijakan. Yang ketiga adalah menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Jadi mendesain proses implementasinya. Ya, sehingga kadang kita bisa lihat ada peraturan pelaksana yang di situ nanti mengatur bagaimana tahapan pelaksana kebijakan secara lebih operasional sampai dengan SOP-nya. Nah, proses implementasi kebijakan itu sendiri itu akan dilaksanakan proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan. Setelah dibuat, ditetapkan, disahkan baik itu dalam peraturan perundang-undangan atau ditetapkan dalam peraturan pelaksana. Kemudian untuk kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. Jadi ada peraturan-peraturan pelaksanaan. Kemudian kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, jadi jelas pelaksanaan itu dilaksanakan secara jelas waktu dan target kegiatannya. Kemudian dampak yang ingin dikehendaki itu sudah jelas dan seterusnya Nah, seterusnya. Ini yang menjadi tahapan-tahapan penting di dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri, sebab kalau tidak dirumuskan dari awal sebaik mungkin formulasi kebijakan, tentu ini akan menjadi sulit nanti di dalam tahapan pelaksanaan kebijakan. Sehingga penting sekali lagi saya sampaikan di sini, penting sekali tahapan-tahapan implementasi kebijakan ini dirumuskan secara baik. Baik, selanjutnya keberhasilan dari kebijakan atau program-program itu dapat dikaji dari beberapa perspektif berdasarkan beberapa perspektif proses implementasi kebijakan atau beberapa perspektif hasil dari kebijakan. Jadi keberhasilan dari kebijakan atau program itu juga bisa dikaji berdasarkan beberapa perspektif baik dari proses implementasi maupun dari perspektif hasil kebijakan. Kita lihat dari perspektif proses. Kita lihat dari perspektif proses. Jadi program pemerintah itu dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program, yang mencangkup antara lain misalnya tata cara pelaksanaan, siapa yang melaksanakan, lalu siapa yang menjadi kelompok sasaran kebijakan, dan manfaat program itu apa-apa saja. Jadi dari segi proses sebetulnya sudah bisa dilihat. Tentu dari menetapkan hal-hal yang menjadi acuan di dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara dari perspektif hasil, apabila ini dilakukan pengkajian tentang berhasil tidaknya suatu kebijakan,
Kalau dilihat dari perspektif hasil, maka program itu dapat dinilai berhasil manakala program membawakan dampak yang diinginkan. Jadi dikatakan berhasil apabila program-program itu bisa memberikan dampak sebagaimana yang diinginkan. Jadi ada dua cara untuk melihat berhasil tidaknya implementasi atau berhasil tidaknya suatu kebijakan. Bisa dilihat berdasarkan perspektif proses implementasinya, tahapan pelaksanaannya. Dan kedua bisa dilihat dari perspektif hasilnya. Jadi kedua-duanya itu jadikan sebagai dasar untuk melihat berhasil tidaknya suatu kebijakan. Jadi tidak semata-mata dilihat pada perspektif hasil. Yang penting dilihat sudah berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan, selesai. Tapi juga harus lihat pada tahapan proses. Jangan sampai prosesnya tidak benar. Prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Cara-caranya tidak tepat. Ya, ini bisa menyebabkan kadang terjadi kesalahan-kesalahan administrasi yang tentu tidak bisa ini dihindari, dan kemudian ini bisa menyebabkan problem-problem lain lagi, persoalan-persoalan lain. Jadi ini juga sulitnya di dalam pelaksanaan kebijakan di pemerintahan memang harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun keinginan kita baik, namun karena tidak sesuai dengan regulasi, ini dianggap salah. Yang berbeda kalau ini bukan organisasi pemerintah. Kalau punya pribadi, terserah kita dalam pelaksanaannya. Tapi karena ini lembaga pemerintah, jadi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga ke depan nanti Anda tidak menutup kemungkinan sebagai orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu. Tapi kalau salah, walaupun tujuannya baik, hasilnya bagus, tapi kalau melanggar aturan itu tidak boleh. Dianggap salah. Nah, di sini ada pendapat yang dikatakan oleh Muhammad Darwin misalnya. Nah, sebelum ke situ dikatakan di sini suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Bagus prosesnya, tapi tidak ada hasilnya. Atau hasilnya bagus, tapi tidak bagus prosesnya. Jadi bisa dilihat dari dua sisi ini. Hingga Muhammad Darwin kemudian menyatakan bahwa proses implementasi itu merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber daya yang dimiliki, baik orang, lembaga, dan semuanya. Jadi implementasi ini melibatkan banyak pihak dan dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang dimiliki, yang tentu berkaitan dengan kebijakan itu. Kenapa? Karena memang ini persoalan yang sangat kompleks, tidak semudah yang kita pikirkan. Contoh saja karena coba nanti Anda analisis bagaimana BLT kemarin yang dibagikan atau diusulkan oleh pemerintah desa. Itu beragam sekali interpretasi dan ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena banyak sekali problem-problem di sana. Karena itulah ini menggerakkan semua orang, memberdayakan semua orang tentu tidak mudah. Isi kepalanya beda-beda. Sudah isi kepalanya beda, kepentingannya juga beda. Terkadang ini yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga di dalam pelaksanaan kebijakan, agar supaya walaupun isi kepala beda, kepentingan beda, namun pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dibutuhkanlah hal-hal yang harus menjadi acuan di dalam pelaksanaan kebijakan. Ini ada pendapat yang dikemukakan oleh Lineberry, kalau di bahasa Inggris bacanya lain lagi, Lineberry, menyatakan bahwa
beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam implementasi kebijakan. Ini kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama, membentuk unit organisasi atau staf pelaksana. Jadi kebijakan dibuat itu harus jelas siapa lembaga yang melaksanakan, lalu siapa sumber daya, ada tidak sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan itu. Jadi kalau kebijakannya dibuat tidak jelas lembaganya, ya juga ini sulit nanti koordinasinya, sulit nanti di dalam tahapan pelaksanaan kebijakannya. Sudah ada lembaganya, harus jelas. Ada tidak tersedia sumber daya yang memadai di dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, perlu ada standar operasional prosedur. Jadi semua penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana itu ditetapkan berdasarkan standar operasional prosedurnya untuk pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga nanti tidak dikhawatirkan keliru, salah di dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi perlu dijabarkan SOP-nya. Jadi mengacu kepada SOP untuk pelaksanaan itu, ketentuan-ketentuan, syarat-syaratnya dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas di antara badan pelaksana. Jadi koordinasi ini sangat penting ya, baik koordinasi vertikal maupun horizontal. Keempat adalah pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Jadi sumber-sumber ini banyak sekali ya. Bisa manusianya, bisa dari sisi infrastrukturnya, sarana prasarananya, maupun pendanaannya, sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa implementasi kebijakan ini menurut Lester dan Stewart mengatakan bahwa implementasi kebijakan ini mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik itu melebur jadi satu, bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program. Jadi kebijakan publik ini tidak bisa sukses kalau hanya dikerjakan satu orang saja. Tidak bisa sukses hanya dikerjakan satu lembaga saja. Kenapa? Karena biasanya satu kebijakan itu dikerjakan lintas sektor. Dan di sini butuhkan kerjasama. Prosedur yang jelas yang harus ditaati agar supaya apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan bisa tercapai. Sebab kalau ada yang lari dari apa yang dirumuskan, ya tentu ini akan menjadi permasalahan dan menjadi faktor penyebab gagalnya pelaksanaan satu kebijakan. Nah, implementasi kebijakan merupakan fenomena yang sangat kompleks ya, yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu hasil. Jadi implementasi ini hal yang merupakan sangat kompleks ya, sangat luas, karena bisa jadi dipahami sebagai suatu proses keluaran maupun sebagai hasil. Karena memang ini merupakan bagian yang sangat menentukan. Bisa dilihat dari sebagai suatu proses, kenapa? Karena implementasi itu dapat dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan kebijakan bisa dijalankan. Jadi katakan sebagai proses karena implementasi ini dilihat dari sisi kebijakannya, rangkaian-rangkaian kebijakan yang ditetapkan, ditujukan untuk apa? Untuk bisa dijalankan. Kalau dilihat dari sisi outputnya, konteks keluarannya, maka implementasi ini melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan. Ada tidak support dari semua pihak. Sehingga nanti ketika tidak dapat ya, nanti kalau di kurikulum baru di semester bawah ini itu ada mata kuliah analisis kebijakan publik, atau mungkin nanti ke depan Anda mau lanjut S2 kebijakan publik, itu ada mata kuliah analisis kebijakan publik. Maka yang hal-hal seperti ini akan dianalisis ya. Bagaimana technical feasibility, bagaimana political viability-nya, ya, bagaimana dukungan politik dari pihak-pihak lain ya. Kenapa? Karena emang tidak bisa kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa pada tingkat abstraksi yang tinggi, hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan. Ini luar biasa.
Nah, implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, teknik, dan ya semua pihak terlibat. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan pada prinsipnya itu meliputi 5 hal pokok penting. Agar supaya implementasi kebijakan itu bisa berjalan dengan baik, prinsipnya aktivitas implementasi ini meliputi 5 hal penting. Yang pertama, pelaksana kebijakan. Jadi siapa yang melaksanakan? Ya, administratifnya siapa? Ada tidak lembaganya? Ada tidak orang-orang yang siap melaksanakan kebijakan itu? Sumber dayanya tersedia tidak? Yang kedua, dana. Ya, karena kalau tidak ada sumber pendanaan, ya tentu kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian jelas siapa sasarannya, agar supaya kebijakannya tidak bias. Kemudian bagaimana cara mengaturnya, mengatur agar supaya kebijakan ini tepat sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu untuk mengukur bagaimana kebijakan itu tercapai, ya mesti jelas bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur. Jadi harus jelas indikator-indikatornya. Kayak dalam kebijakan itu kalau sudah tatanan pelaksanaan sudah dalam bentuk program-program, itu biasanya sudah dirumuskan sampai dengan targetnya, agar mudah untuk mengukur targetnya seperti apa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang implementasi kebijakan. Nanti insyaallah kita ketemu pada pekan depan tentang bagaimana model-model kebijakan publik dan seperti apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampai di sini kita bisa pahami bahwa seperti inilah implementasi kebijakan, di mana dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan ini merupakan bagian dari proses kebijakan publik, satu rangkaian proses kebijakan publik yang tentu ini tidak terpisahkan. Jadi implementasi kebijakan publik ini merupakan satu rangkaian, bukan bagian yang masih terpisah-pisah, tidak, tapi masih satu rangkaian dalam proses kebijakan publik. Yang berikutnya kita bisa ketahui bahwa implementasi kebijakan ini merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik itu ditetapkan. Jadi setelah kebijakan publik ditetapkan, implementasi kebijakan publik ini merupakan bagian yang penting di dalam kebijakan publik, karena ini merupakan bagian kedua setelah dirumuskan, kemudian inilah yang akan dilaksanakan. Berhasil tidaknya kebijakan publik itu tergantung juga dari implementasi kebijakan, sehingga sangat penting sekali implementasi kebijakan ini. Sebagus apapun rumusan di dalam kebijakan publik, tanpa dibarengi dengan implementasi kebijakan yang bagus, tentu akan sia-sia apa yang menjadi keinginan dan harapan dari perumus kebijakan publik itu sendiri. Sehingga penting sekali implementasi kebijakan publik ini. Nah, dalam implementasi kebijakan publik ini tentu tidak berdiri sendiri. Dia butuh support, dukungan dari semua pihak. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya berhasil tidaknya suatu kebijakan, maka perlu ada kerjasama dari semua pihak, baik dari perumus kebijakan, dari pelaksana kebijakan, maupun orang-orang yang jadi bagian dari sasaran kebijakan itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di sini adalah perlu ada kejelasan standar pengaturan dalam pelaksanaan kebijakan, agar supaya apa yang diharapkan, yang diinginkan tercapai dan bisa terukur tentu di dalam pelaksanaan kebijakan. Kenapa? Karena berhasil tidaknya hasil yang dicapai dari evaluasi kebijakan itu tergantung dari implementasi kebijakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu pekan depan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa melalui grup ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.